Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan merahmati setiap aktivitas yang kita lakukan. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saat ini kondisi global, citra dan potretnya tertuju ke Eropa Timur, khususnya terkait dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Bukan hanya menghadirkan konflik sosial, tapi juga sudah menghadirkan pertikaian-pertikaian militer yang kita turut berduka, menghadirkan banyak korban jiwa dan juga dampak yang tidak ringan, baik kepada infrastruktur, juga dampak-dampak politik secara global, dampak ekonomi, dan kini nampaknya merambat kepada dampak-dampak militer yang melibatkan negara-negara lain pada umumnya kemudian terlibat dalam situasi yang spesifik terjadi antara Rusia dan Ukraina di Eropa Timur tentunya. Sebagian dari kawan kemudian meminta kepada kami untuk bisa memberikan bukan sekedar tanggapan, tapi lebih kepada bagaimana Islam atau ajaran Islam memberikan pandangan terkait dengan situasi yang terjadi khususnya di Rusia dan Ukraina atau pada umumnya bila terjadi aksi-aksi militer demikian atau konflik dari dua pihak atau lebih yang terjadi, bagaimana Islam mengambil posisi yang dengan itu memberikan panduan kepada umat muslim untuk bersikap. Di sini kita akan coba secara objektif membahas dari 3 turunan utama. Yang pertama tentunya apa yang dimintakan oleh sebagian kalangan atas sikap Islam mengambil pelajaran dan juga memberikan solusi pada hal-hal yang terkait seperti yang dimaksudkan. Juga yang kedua, kita belajar sedikit tentang sejarah bagaimana berlangsungnya kemudian Ukraina dan Rusia terkait hubungan keduanya dari sejak dulu berdirinya sampai dengan gesekan-gesekan konflik yang terjadi yang kiranya sampai dengan puncak militer di abad yang ke-21 pada saat ini. Pun demikian yang ketiga, kita sedikit akan belajar tentang geopolitik dunia dan korelasinya terkait dengan nubuat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu tentang hal-hal yang mungkin terjadi sebagai pembuka ke akhir-akhir zaman. Bagaimana dunia bergerak, secara apa kemudian situasi global memberikan tanda-tanda yang harus kita persiapkan untuk bersikap dan merencanakan aktivitas untuk ke depan. Kita akan persingkat. Yang pertama terkait dengan sikap Muslim, orang Islam, bagaimana menyikapi ketika terjadi konflik di antara dua pihak atau lebih. Maka Islam mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas, tegas pada setiap insan beriman, jika ada dua pihak atau lebih dalam suasana bertikai, bersengketa, maka orang Islam sejatinya mesti menjadi penengah, pemberi solusi yang tidak memprovokasi satu atau dua pihak untuk mengambil keuntungan yang sifatnya dengan keuntungan yang didapatkan itu justru menghancurkan satu dua pihak yang tengah bertikai. Hendaklah dia datang menawarkan satu solusi yang menyenangkan bagi keduanya, yang mendamaikan bagi keduanya, seperti Rasulullah SAW pernah mencontohkan dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad itu setelah direnovasinya Ka'bah, bagaimana beliau mendamaikan potensi konflik yang mungkin terjadi di suku-suku Arab pada masa itu. Pun demikian ketika Nabi SAW datang ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, sudah ada dua pihak yang 6 abad berlangsung konflik di antara keduanya yang sangat tajam, yang bahkan berpotensi menghilangkan satu atau bahkan lebih nyawa di antara dua suku ini, yaitu Aus dan Khazraj. Apa yang terjadi? Nabi datang kemudian ke Yathrib. Hal pertama yang dilakukan selain membangun masjid adalah mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Hilang konflik selama 6 abad itu, dipersaudarakan Muhajirin dengan Ansar, sehingga menutup celah-celah persoalan-persoalan yang memungkinkan terjadinya konflik sosial. Disinilah kemudian ayat-ayat Al-Quran turun memberikan panduan kepada insan beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Jika ada dua bagian, dua kelompok dari insan beriman atau bahkan manusia pada umumnya bertikai, bersengketa, ada persoalan tertentu, maka sifat orang Islam datang dengan islah, memberi solusi yang menenangkan, yang mencerahkan,
yang setidaknya memberikan kepada dua pihak atau lebih ini segala hal yang bermanfaat untuk keduanya dan berpotensi dengan kesepakatan yang dibangun, konsensus yang ada, menghentikan berbagai jenis pertikaian dan menghadirkan perdamaian. Itulah kenapa disebut dengan Islam, dan hasil dari Islam disebut dengan salam. Agamanya disebut dengan Islam. Orangnya muslim, tunduk patuh pada ketentuan Allah. Ketentuan yang disebut dengan silmi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Di antara silmi itu punya arti damai, tenang, tentram, bahagia, selamat. Itulah hasil yang disebut dengan salam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Jadi dimanapun orang Islam berada, senantiasa menghadirkan solusi. Islam itu solusi. Islam itu damai. Islam itu menenangkan. Islam itu mencerahkan. Islam itu berkemajuan. Di saat yang sama, mari kita belajar bagaimana ketika orang-orang Islam di awal masa kerasulan Nabi Muhammad SAW menebarkan risalah dakwah, ketika disakiti, ketika diperangi, apa respon Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk umat Islam kala itu? Indah sekali ayat-ayat yang ditampilkan seperti di Quran surah ke-41, surah Fussilat, di ayat ke-34 itu Allah memberikan gambaran. Tidak seharusnya sikap yang jelek harus dibalas dengan yang jelek lagi. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan tidaklah sama yang baik dengan yang buruk itu. Idfa billati hiya ahsan. Ayo coba respon. Berikan reaksi yang positif kepada perlakuan-perlakuan negatif. Jawab dengan kebaikan. Jawab dengan ketenangan. Jawab dengan kedamaian. Jawab dengan kelembutan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka boleh jadi yang keras jika dihadapi dengan kelembutan, ketenangan, kebaikan, mungkin kekerasan itu akan melunak, jadi lembut dan terjadi hubungan kekerabatan yang sangat setia. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lemah lembut dalam merespon segala sifat-sifat negatif, kekerasan-kekerasan yang ditujukan kepadamu dan kepada umatmu. Bila pun engkau merespon itu semua dengan keras lagi, dengan respon yang menyakiti lagi, tentu mereka akan berpaling darimu dan boleh jadi meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang engkau bawa. Maka maafkanlah mereka, fa'fu anhum. Maafkan mereka, luaskan hatimu, dan mungkin dengan kelapangan hati itu, dengan keluasan jiwa itu, boleh jadi hidayah yang diharapkan bisa menghunjam ke dalam jiwa insan-insan yang dimaksudkan itu.